Welcome back to Cuap-Cuap FM, mengulas berita tajam lidah mertua. Tante Ulum bawa beton. Assalamualaikum buat yang nonton. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama kita, Alvin dan Karin. Bosen banget gak sih ketemu kita terus? Bosen ya? Tapi tenang aja deh. Untuk episode kali ini kita akan ngebuat kalian supaya nggak bosen gitu deh ketemunya kita lagi. Sejujurnya emang bosan sih siaran bareng lu mulurin. Tapi tadi lu bilang mau bikin para cuapers gak bosen lagi. Gimana tuh caranya? Bener-bener lu ya, Vin. Jadi gini, Vin, gue kemarin tuh mampir ke perpustakaan, terus gue tuh ngebaca soal regulasi vintage. Lanjutan yang kemarin itu loh, Vin. Lah iya, terus serunya di mana? Denger dulu dong lanjutannya. Jadi di sana tuh gue nemu hal yang menarik, Vin. Gue kan baca nih buku-bukunya tuh kan, ternyata banyak loh kasus vintage bodong gitu, Vin. Dan itu tuh udah nggak sekali dua kali, Vin, udah kesekian kalinya. Terus gue mikir gini, kok bisa ya kasus vintage bodong ini sering terjadi di Indonesia. Terus gue mikir, apa karena masyarakat kita belum tahu tentang gimana sih modus vintage bodong itu. Serius? Jangan ngadi-ngadi lu. Terus gimana lagi tuh? Nah terus, alah udahlah Vin, panjang. Mending sekarang kita teleponan aja yuk sama perpustakawan tempat gue ngebaca banyak buku di sana. Gimana? Setuju nggak? Yaudah, gue juga penasaran banget soal fintech bodong itu. Siapa tahu gue juga punya bekal buat nggak kena tipu-tipu si fintech bodong itu. Oke Vin, bentar gue telepon dulu ya. Nih guys, si Karin mau video call perpustakaan. Kira-kira hal gak ngebosenin apa ya yang bakal Karin bagi ke kita? Pagi Karin, ada apa nih telepon Bapak? Karin mau baca buku lagi. Bapak masih punya banyak buku loh di perpustakaan. Pagi Pak, waduh yang kemarin Karin bawa aja tuh belum Karin baca semua loh Pak. Biasa namanya juga anak muda Pak. Ini Karin sama Alvin mau minta penjelasan lebih rinci gitu deh Pak soal yang Karin tanyain kemarin Pak, kasus vintage bodong. Bapak bisa ngejelasin lagi nggak ke kita Pak, biar Alvin sama Karin lebih banyak nih pengetahuannya soal vintage. Karin, membaca itu adalah jendela ilmu. Bukalah jendela ilmumu lebar-lebar, Rin. Oh iya, sebelum saya jelasin lebih lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Pak Saryawan, biasa dipanggil Pak Awan. Perihal fintech bodong, sebenarnya sudah banyak kasus ini terjadi. Modusnya pun bermacam-macam, mulai dari seluruh data peminjam diambil, kemudian penagihan dilakukan dengan cara mengancam, bunga pinjaman pun tidak terbatas, penagihan dilakukan tanpa kenal waktu, bahkan kadang nomor pinjol dan juga kantornya pun tidak jelas. Waduh, ngeri banget ya Pak Saryawan. Tapi Pak, soal penagihan itu tidak dilakukan hanya pada peminjam. Berarti dia menagihkan ke orang-orang terdekat si peminjam ya Pak? Betul sekali Nak Alvin. Ini Nak Alvin pasti anak terpintar di kelasnya ya. Hehehe, ya gitu deh Pak. Jadi gini Nak Alvin, si pinjol gadungan atau bodong ini mengambil data pribadi kita, contohnya nomor telepon. Nah, dari nomor telepon itu, si pinjol ini menagihkan ke orang-orang terdekat si peminjam. Bahkan ada kasus nih, si peminjam ini keluar dari tempat kerjanya karena malu dengan cara menagih pinjol ini. Duh, zaman sekarang ya, niat mau buka usaha, mau cari modal, malah jadi apes gara-gara ketemu si bodong. Nah, sebenarnya kita bisa loh Rin, buat gak ketipu sama fintech bodong kayak gitu. Caranya gimana? Yang pertama, biasanya kita ketipu karena kita nggak tahu. Makanya lebih baik kita mencari tahu, memahami lebih banyak tentang fintech dan peraturan-peraturan yang menaungi fintech tersebut. Atau kita bisa mengikuti webinar perihal fintech tersebut. Yang kedua, kalau kalian nih ketemu dengan fintech bodong nih, kalian bisa loh melaporkannya ke Bareskrim. Yang ketiga, kalian bisa nih
lihat pinjol-pinjol atau fintech-fintech bodong yang sudah ada di daftar hitam dari OJK. Makasih Pak Saryawan. Saya jadi tahu nih gimana cara menangkal fintech bodong. Iya, Nak Alvin. Saya senang banget ketemu anak-anak yang punya rasa mau tahu kayak kalian ini. Dan sebelum Saryawan saya kambuh, hingga saya harus minum larutan yang ada badaknya, saya mau kasih info nih buat Alvin sama Karin soal potensi kerawanan fintech. Potensi kerawanan fintech ini tuh diantaranya yang pertama, kegagalan sistem. Yang kedua, adanya kesalahan informasi. Tiga, kesalahan transaksi. Kemudian, keamanan data pribadi. Kemudian, rentan terhadap aktivitas pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Gitu. Nah, sudah ya. Alvin, Karin, saya mau minum larutan yang ada badaknya dulu. See you. Sehat selalu Pak Saryawan. Rin, tahu aja sih Pak Awan kalau yang asli yang ada badaknya. Ngaco deh lu. Gimana? Udah paham kan? Iya, serem. Ih, paham gue Rin. Tapi apa aja sih peraturan yang mengatur fintech ini? Nah, daripada lu bingung, gimana kalau kita teleponan lagi sama kenalan gue? Itu loh si Babeh Atur, si ahli peraturan. Dia tuh tahu banyak soal peraturan. Dari mulai peraturan perpajakan, peraturan lalu lintas, peraturan OJK, sampai peraturan lo nggak boleh main game sama cewek lo. Ya, jangan bongkar-bongkar dong Karin. Canda kali, Vi. Bikin panik aja sih si Karin. Yaudah, gua mau dong video callin si Babe Atur. Oke, gue video call sebentar ya. Ada apa, Rin? Siang-siang bolong nelfon gue. Tumben amat sih. Lagi mau nanya apaan lu? Lah iya si Babe ngegas aja. Ini Be, Ane pengen tahu dong Be soal peraturan vintage. Babe tahu kagak? Oh, Tekvin. Ceng cerimen itu mah. Kalau kata orang-orang di kampung gue. Nih, gue jelasin ya. Tekvin itu diatur di dua peraturan. Yang pertama peraturan OJK, yang kedua itu peraturan BI. Peraturan OJK itu ngatur mengenai inovasi keuangan digital. Jadi inovasi keuangan digital yang bentuknya peer-to-peer lending itu diatur di peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Nah, selain berbentuk peer-to-peer lending itu diatur di peraturan OJK nomor 13 tahun 2018. Peraturan kedua itu peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia ini ngatur mengenai sistem pembayaran. Lebih jelasnya diatur di peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017. Arti kagak lo? Lo tong, ngapain lo? Ngangguk-ngangguk doang. Ngerti kagak woi? Emang handal banget udah Babe Atur mah. Terus Babe, tahu gak sih ketentuan terkait penyelenggaraan finansial teknologi itu apa aja ya? Ya elah, lu dong masih meragukan kemampuan gue lu ya. Nih, jadi itu buat penyelenggaraan Tekvin itu diatur di 3 peraturan. Aturan pertama ngatur mengenai Tekvin secara umum. Itu aturan Bank Indonesia nomor 19/12/12/PBI/2017. Aturan kedua itu ngatur mengenai ruang uji terbatas atau yang biasa kita kenal sebagai regulatory sandbox. Sandbox ya, bukan sendok tong. Kalau kebalik-balik lagi. Di aturan kedua ini itu ada di peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 19/14/PADG/2017. Terus aturan ketiga itu aturan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggaraan Tekvin tong.
aturannya sendiri itu termuat di peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 19 garing 15 garing PADG garing 2017 gitu tong. Puyeng nggak lo? Haha, gue aja puyeng nih, sampai bibir gue miring. Nggak, gue lagi sariawan jadi miring nih ngomongnya ya, maaf ya tong. Nah, gue mau ngasih paham ya sama lo tong, kenapa sih pelaksanaan Tekvin itu harus diatur. Karena tong, penyelenggaraan teknologi itu diatur tong, mulai dari pendaftaran, regulatory sandbox-nya diatur, perizinan dan persetujuannya diatur, dan pemantauan serta pengawasannya juga diatur tong. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan Tekvin itu udah nggak bisa mematuhi aturan, atau dengan kata lain dia ingin bubar, itu bisa dihapus penyelenggaraannya. Apa sebabnya? Yang pertama, Tekvin itu udah nggak digunakan lagi sama customer. Yang kedua, penyelenggara Tekvin itu dikenakan sanksi. Yang ketiga, bisa jadi juga gara-gara penyelenggara Tekvin itu kena tindak pidana tong, atau kena kasus pilot, perusahaannya udah bangkrut gitu. Yang keempat, bisa jadi dia dihapuskan penyelenggaraannya karena ada rekomendasi tertulis dari pihak berwenang. Atau yang kelima, bisa juga dia itu menghapus penyelenggaraannya karena permintaan tertulis dari penyelenggara Tekvin ini sendiri. Dan yang terakhir, kalau misalkan dia itu menyajikan data yang tidak sesuai, jadi penyelenggaraan Tekvinnya bisa dihapus dong. Aduh, bebusa dah gua ngomong kayak gini ke lu. Lo ngerti kan ya? Paham banget udah Be. Tapi sebenarnya Be, apa sih kewajiban penyelenggara vintage? Oh entuh Rin, jadi gini ya Rin, ini POV gue sebagai Mbah Google nih. Jadi gue melihat kewajiban Tekvin dari sudut pandang gue, bukan dari sudut pandang si Tulus ya. Menurut sudut pandang gue, kewajiban Tekvin ini ada 6 Rin. Yang pertama itu penerapan prinsip manajemen risiko. Yang kedua, penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan penggunaan dana terorisme. Yang ketiga itu adanya kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi. Yang keempat itu dilaksanakannya perlindungan terhadap konsumen. Yang kelima itu menjaga kerahasiaan data dan informasi dari konsumen. Dan yang terakhir itu harus mematuhi perundang-undangan. Kewajiban-kewajiban ini tuh harus dijalanin karena untuk menghindari sanksi gitu. Nah, terus ya, gimana caranya biar kita nggak dapat sanksi? Pertama, menjalankan kewajiban 6 yang tadi gue sebutin. Yang kedua, itu menjauhi larangan yang ada dalam penyelenggaraan Tekvin. Emang apa sih larangan penyelenggaraan Tekvin? Larangan dari penyelenggaraan Tekvin tuh yang pertama dan yang terakhir adalah tidak boleh menyelenggarakan atau melakukan virtual currency gitu. Kalau misalkan elu melanggar dan elu tidak menjalankan kewajiban dalam penyelenggaraan Tekvin, elu harus siap-siap mendapatkan sanksi. Apa aja sanksinya? Yang pertama itu ada teguran tertulis, yang kedua ada penghentian kerjasama, yang ketiga ada penghentian kegiatan usaha, dan yang terakhir ada penghentian sementara gitu. Karin dan elu tong, lu apa sih tong, dia mulu tong, ngerti kagak sih tong? Gue nangis jadi ini. Nah udah segitu dulu ya apa yang udah gue sampein, semoga bisa masuk. Ya udah, gue mau balik lagi ke jalan ya. Bye bye. Lah, di jalan Be, ngapain? Oh iya Be, hati-hati Be. Rin, kata lu ahli peraturan. Lah, itu mah ahli peraturan lalu lintas oncom. Sama Pinu deh. Lah, tadi aja si Babe omongannya bener semua tuh gue denger-denger. Iya sih, bisa gitu ya Rin, tahu semuanya. Oh iya,
Di awal tadi kan ada Pak Saryawan yang ngebahas soal potensi kerawanan fintech. Nah, salah satunya tuh penerapannya prinsip KYC. Nah itu tuh Vin, gue masih belum paham juga tuh soal KYC. Nah, ini gue punya tante yang lumayan ngerti lah soal KYC ini. Maklum lah, keluarga pinter semua. Iya deh, gue percaya deh, percaya. Ya udah deh, langsung aja deh Vin, di call dulu tantenya. Gue juga kan pengen tahu pembahasan selanjutnya tuh kayak gimana. Rin, udah kesambung nih. Hai ponakan tante yang ganteng, ada apa teleponan? Rin, kenalin tante gua, tante yang nggak pernah sedih. Tante girang ya Vin? Hahaha, girang setiap saat tante gua mah. Tante gembira. Ini Alvin sama Karin lagi ngebahas soal EKYC dan fintech nih tante. Tapi Alvin sama Karin penasaran banget sama prinsip EKYC. Sebenarnya prinsip KYC itu apa sih Tan? Belum tahu ya nak prinsip KYC itu apa. Jadi gini, Know Your Customer Principles atau KYCP adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Wah ternyata bener Vin, tante lu tuh always happy. Oh iya tante, Karin mau nanya dong, kalau prinsip KYC dengan prinsip vintage tuh ada kaitannya nggak sih Tan? Karin, tentu ada dong. KYC pada mulanya tidaklah secanggih saat ini. Awalnya KYC masihlah digunakan secara manual. KYC yang dilakukan secara manual dinilai masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain biaya yang cukup besar karena perusahaan perlu melakukan verifikasi identitas pelanggan secara manual. Yang kedua, diperlakukannya anggaran khusus untuk proses KYC, sehingga apabila dilakukan untuk ribuan bahkan jutaan pelanggan, biaya yang dikeluarkan bisa membengkak. Selain itu, sulit menjangkau penduduk di daerah pelosok. Terus lagi nih ya, pemrosesannya lama. Kemudian, terdapat risiko keamanan seperti potensi pemalsuan identitas atau dokumen calon pelanggan untuk membuat rekening fiktif guna melakukan penyelewengan dana yang sangat berpotensi merugikan bank. Berangkat dari permasalahan tersebut, proses KYC manual dinilai kurang efektif, sehingga OJK pun merekomendasikan agar proses KYC manual diubah menjadi Electronic KYC atau eKYC, yakni proses KYC dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, di mana dalam eKYC ini verifikasi dilakukan secara real time dan daring atau online, tentu saja dengan otorisasi langsung dari calon pelanggan atau nasabah. Saat ini, pemanfaatan teknologi eKYC telah berkembang seiring dan berkembangnya teknologi fintech di Indonesia, di mana eKYC ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan KYC manual. Ini interviewnya tuh udah belum? Mau belanja di Sopiah nih, kebetulan di Sopiah lagi banyak promo pakai pay letter. Hah? Gimana tante? Sopeah? Iya, Sopiah, tempat belanja online yang bisa bayar pakai pay later. Tapi ya Vin, Sopiah itu udah canggih loh. Pendaftaran pay later di Sopiah udah pakai eKYC. Gimana tuh Tan caranya? Gampang banget tahu, kita cuma tinggal masukin foto selfie dengan kartu identitas. Gak perlu deh ribet-ribet isi form yang berlembar-lembar. Gak kayak dulu waktu zaman masih muda. Just info aja nih, pemakaian eKYC ini punya manfaat yang banyak loh. Di antaranya, 1. Menghindari pencucian uang. Yang kedua, biaya yang lebih murah. Yang ketiga, proses pengenalan lebih cepat karena menggunakan API dari Dukcapil. Oh gitu ya Tante. Tapi Tante, ada nggak ya peraturan soal prinsip KYC ini? Waduh, ada yang nanya aturan lagi nih. Rin, biar gue deh yang jawab ya.
Jadi aturan yang ada di Know Your Customer itu diatur pada Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 yang pada pasal 1 ayat 2-nya itu berbunyi bahwa prinsip dari Know Your Customer adalah mengetahui identitas customer atau pelanggan dan memantau kegiatan-kegiatan transaksi pada customer. Mengapa itu penting? Karena karena dengan mengetahui customer kita atau know your customer itu kita bisa meminimalisir adanya penggelapan uang. Begitu ya guys, begitu ya Karin dan begitu ya Antong. Ngapain lagi dah be? Buset dah lu, segmennya Babe kan udah barusan. Ya Allah Tong, dikit doang Tong. Ya udah dah, gua balik lagi. Bye bye Tong. Ya ilah si Babe, di mana ada pertanyaan soal peraturan, disitulah Babe atur berada. Oh iya tante, kalau misalnya EKYC itu punya nggak sih keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya? Keunggulan EKYC, yang pertama real time, yang kedua pelanggan baru, yang ketiga mengurangi penipuan, yang keempat meningkatkan pengalaman pelanggan, yang kelima akses layanan lebih cepat dan fleksibel. Udah pada paham belum nih soal EKYC? Kalau udah, aku mau beli barang belanjaan di Shopee dulu ya. Dah. Oh iya tante dilanjut belanjanya ya. See you Tan. Iya, see you. Jangan lupa tambah lebih baik ilmunya lagi ya. Tante lu girang banget ya Vin. Dan lagi gue gak nyangka lu bisa punya tante yang sepinter itu loh. Oh ya jelas dong, tante gua gitu. Rin, tapi di segmen selanjutnya gue mau undang bintang tamu lagi nih. Oh iya? Mau dong, udah lama gak ada bintang tamu di podcast kita. Langsung saja kita panggilkan trio erotis era digitalis. Bintang tamu kita kali ini ada trio era digitalis nih Rin. Hahaha. Trio yang isinya seleb-seleb chance yang udah malang melintang di dunia digital. Apa kabar Mbak Dititi, Mbak Yanti Celalu Tayang Kris, dan Mbak Ruth binti Sunaria? Lagi sibuk apa nih mbak-mbak sekalian? Iya nih Vin, lagi memperdalam ilmu digital aja sih, sama kita lagi ada usaha kecil-kecilan aja sekarang. Wah, keren ya trio digitalis ini. Nggak cuma manggung, tapi masih sempet ya buat memperdalam pengetahuan dan buka usaha. Oh iya mbak, aku mau tanya nih mbak seputar EKYC dan fintech ini. Sebelumnya mbak udah pernah dengar belum EKYC dan fintech? Oh iya, EKYC itu saya tahu, prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pelanggan secara digital atau online. Proses dari EKYC terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pertama komunikasi dengan klien untuk verifikasi bahwa mereka adalah orang yang sesuai dengan identitas yang dicantumkan. Proses rumit, pembukaan rekening, klaim asuransi, hingga pengajuan kartu kredit dapat diatasi dengan EKYC. Contohnya saja perbankan. Dalam praktek pembukaan rekening, bank menawarkan layanan online, namun tetap mengharuskan kepada pelanggan berkunjung ke kantor cabang terdekat atau menggunakan kurir untuk mempersingkat proses. Hal ini dapat diatasi dengan EKYC yang memberikan peluang bagi pelanggan untuk membuka rekening bank tanpa harus mengunjungi kantor cabang. EKYC juga dapat dimanfaatkan industri perbankan untuk pengajuan kredit online, pencairan dana pensiun, dan digital customer service. Lalu untuk asuransi, tidak berbeda jauh dengan industri perbankan. Perusahaan asuransi dapat terbantu oleh EKYC di mana proses autentikasi dan verifikasi nasabah baru bisa dilakukan secara digital. Tidak hanya itu, pelayanan klaim dan unit link asuransi juga dapat dilakukan dengan proses verifikasi EKYC. Lalu untuk broker atau yang dikenal sebagai pialang
adalah perantara yang bertugas dalam proses jual beli saham. Di dalam prosesnya, calon investor dan trader dapat mendaftarkan dirinya melalui software, platform, atau situs yang sudah disediakan. EKYC dapat berguna untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi identitas calon investor dan trader, sehingga proses jual beli saham dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis mendalam dan tidak asal-asalan. Yang terakhir adalah fintech. Untuk pelanggan P2P misalnya EKYC dapat mempermudah pendaftaran bagi leader dan borrower, sehingga turut mempermudah proses akuisisi khususnya bagi pelanggan yang ada di kota kecil. Proses ini juga membantu perusahaan memenuhi prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang akan diwajibkan oleh OJK pada tahun 2021. Oh gitu ya Mbak. Tapi EKYC tuh aman gak sih Mbak buat kita? EKYC merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Lintasarta. Solusi Lintasarta EKYC dilengkapi dengan serangkaian fitur untuk mendukung proses verifikasi pelanggan dari jarak jauh, meliputi Optical Character Recognition atau proses pemindaian data KTP melalui gawai pintar, liveness detection yang memastikan bahwa nasabah benar-benar hidup, face recognition untuk memastikan pelanggan adalah orang yang sama dengan KTP terlampir, sehingga dapat meminimalisir penggunaan deepfake. Tidak hanya itu, Lintasarta EKYC juga mendukung video call sehingga pelanggan tidak perlu ke kantor cabang dan electronic signature untuk mempermudah proses verifikasi. Lintasarta menjadi cloud provider pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi bergengsi PCI DSS Cloud Security yang diserahkan oleh TÜV Rheinland. PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard merupakan sebuah standar keamanan data pemegang kartu yang memenuhi persyaratan minimum untuk digunakan pada sektor keuangan, khususnya transaksi bisnis seperti credit card, debit card, dan lainnya. Dengan sertifikasi ini, Lintasarta dapat memastikan EKYC aman untuk nasabah. Kalau ditanya lagi, kira-kira Mbak pernah nggak sih menggunakan EKYC? Tentu pernah dong. Aku kalau mau belanja buat keperluan usaha aku di e-commerce pakai EKYC loh pada saat pendaftaran menggunakan pembayaran elektronik. Super banget deh buat trio digital. Oh iya nih, aku juga mau tanya Mbak pernah nggak sih dengar soal pengaduan tentang EKYC atau vintage? Mungkin sebelum kita jawab, saya mau pesan dulu nih buat teman-teman cuapers. Untuk teman-teman berhati-hati jika mau meminjam, yaitu untuk tidak sembarangan bersuah foto dengan kartu identitas. Pasalnya mas, seringkali pengaduan terjadi karena penipuan berkedok financial technology, di mana nanti suah foto itu bisa saja digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Kembali ke pertanyaan tadi, banyak mas, bahkan tercatat ada 157 permasalahan fintech pada kontak OJK, dan kasus terkait fintech bodong itu sendiri udah banyak. Misalnya pada kasus pinjaman online, modus pinjol pada peminjam ini sangat beragam. Misalnya seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam. Penagihannya juga dilakukan dengan cara memaki, mengancam, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Bunga pinjaman juga tidak terbatas. Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu. Nomor kontak pihak pinjol tidak selalu tersedia, dan alamat kantor perusahaan pinjol tidak jelas. Jumlah korban pinjol ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Di tahun 2019 itu ada 10 orang. Di tahun 2017 itu ada 65 orang.
dan di tahun 2018 itu naik menjadi 120 orang. Dan tercatat terdapat 123 fintech yang tidak mempunyai izin. Oh, jadi apa dengan begitu fintech menjadi perhatian khusus untuk OJK ya Mbak? Benar sekali Rin, fintech sendiri menjadi perhatian OJK. Alasannya, sesuai Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2015-2019, OJK memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, stabilitas. OJK perlu memastikan adanya fintech tidak menimbulkan instabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, inklusif. OJK ingin membangun inklusi keuangan dengan fintech yang mampu menjangkau masyarakat, memberikan literasi, serta menciptakan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu kontributif. OJK mendorong fintech untuk berkontribusi terhadap pembiayaan ekonomi nasional dan mendukung anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Jika ditanya, sebenarnya kenapa sih fintech penting untuk diperhatikan? Yaitu karena jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan fintech itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Pada tahun 2016, yang menggunakan fintech itu 18,46% dan yang tidak itu 81,54%. Nah, di tahun berikutnya yaitu tahun 2017, yang menggunakan fintech naik menjadi 60,96% dan yang tidak itu di 39,04%. Dan fintech memiliki implikasi terhadap Indonesia, yaitu dapat meningkatkan angka inklusi keuangan hingga target tercapai. Setiap peningkatan 20% angka inklusi keuangan mampu mengurangi angka pengangguran sejumlah 1,4%. Setiap peningkatan 1% angka inklusi keuangan mampu meningkatkan GDP sebesar 0,03%. Dan fintech sendiri meningkatkan pertumbuhan UMKM, sedangkan 97% pekerjaan di Indonesia berasal dari UMKM. Artinya fintech bodong merupakan salah satu dampak negatif dari fintech ya Mbak? Kalau dampak negatif dari EKYC ada nggak Mbak? Betul, Vin. Tentu ada dong dampak negatif EKYC. Dampak negatifnya, yang pertama, dapat digunakan untuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Yang kedua, data dan informasi pengguna dapat disalahgunakan. Yang ketiga, tidak ada perlindungan terhadap pengguna. Yang keempat, potensi penerimaan pajak tidak ada. Yang kelima, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap vintage peer-to-peer lending. Wah, serem juga ya. Untuk Mbak Bella, kira-kira Mbak, jika dilihat dari maraknya penipuan berkedok fintech terjadi karena kurangnya teredukasi masyarakat, kira-kira itu gimana ya? Nah, kalau dari sisi Mbak, sebenarnya ada nggak sih Mbak wadah untuk masyarakat menambah ilmu sebagai bekal supaya nggak tertipu sama fintech bodong ini? Oke, sebenarnya ada loh Mas. Bahkan setiap minggu kita mengikuti webinar tentang vintage. Bahkan ada loh daftar vintage bodong di internet. Dan terlebih lagi ya Mas, masyarakat sekarang lebih mudah untuk melihat bahwa vintage tersebut adalah vintage yang ilegal. Bagaimana ya Mbak caranya? Ciri-ciri vintage ilegal yang memang patut kamu waspadai. Vintage ilegal tidak memiliki legalitas, yang artinya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK, memberikan bunga, denda, dan biaya yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam penagihan. Proses penagihan tidak beretika dan cenderung kasar serta mengancam. Vintage ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Lokasi perusahaan juga tidak diketahui. Bahkan jika peminjam ingin datang langsung ke kantor, mereka tidak akan memberitahu alamat kantornya. Seringkali menggunakan modus SMS spam dalam menawarkan produk. Tentu jelas berbeda vintage legal yang dilarang memanfaatkan sarana komunikasi pribadi tanpa izin. Tak bisa ditampik,
Kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan mendesak kerap membuat masyarakat mengambil jalur instan dengan mengajukan pinjaman di fintech ilegal, lantaran persyaratannya yang murah dengan pencairan yang cepat. Padahal, di balik semua kemudahan tersebut, ada risiko besar yang mengintai, seperti bunga yang dibebankan dengan sangat tinggi, serta sistem penagihannya yang sangat meresahkan, mulai dari melontarkan kalimat kasar dan mengancam hingga menyebarkan data peminjam. Wah, terima kasih nih buat Trio Era Digital sudah berbagi soal pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan trik dari eKYC dan vintage. Semoga kita gak pernah ya berurusan sama vintage bodong. Akhirnya sampai juga nih di penghujung acara Tukang Garam Makan Bakwan. See you next time kawan-kawan. Kita segenap kru Cuap-Cuap FM undur diri dan see you, bye-bye.